Halo Gitalers, balik lagi di channel Hobi Gidal. Di video kali ini aku partneran sama Step dan di sebelah sana ada anak baru yang namanya Kusuma. Kalau nggak salah dia itu daftar di aplikasi Ayo dan adminnya bukan aku ya, tapi adminnya Step. Dan ini kan dalam rangka liburan hari raya ya. Jadi lapangan di Malang itu banyak yang tutup. Kebetulan kita kan udah biasa kenal sama yang jaga. Jadi khusus buat kita dibukain lapangannya. Makanya hari ini tuh rame banget karena kita open maper di aplikasi jadinya banyak teman-teman yang mungkin kepingin main tapi lapangannya pada tutup akhirnya gabung ke kita gitu. Bahkan ada yang jauh rumahnya mungkin kayak udah masuk ke luar kota ya itu tapi eh, berkunjung ke grup kita. Oke, jadi di video kali ini karena dalam rangka hari raya aku ini ya kepingin ambil kesempatan ini buat minta maaf, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Meskipun aku sendiri itu non muslim ya, tapi aku rasa momen setahun sekali untuk minta maaf itu bagus sih. Buat kita membersihkan diri dan mereset persahabatan kita. Ya aku minta maaf kalau selama ini konten-kontenku banyak yang menyinggung atau mungkin kurang menarik bagi kalian. Atau mungkin ada yang kurang berkenan karena permainannya sering aku cacati. Atau aku salah-salahin ya. Atau apa, terlalu pedes, terlalu tajam untuk komentar-komentarnya. Niatku sebenarnya cuman pingin kita itu sama-sama belajar di lapangan sih. Kalau bisa ada interaksi juga sih. Karena kan ya nggak ini ya kadang mau ngomong dengan satu kalimat itu susah gitu jadi kalau ada interaksi diskusi atau apa ya conversation gitu di kolom komen aku lebih menghargai sih dan kalau biasanya setelah diskusi itu bisa cair ya ada kesalahpahaman mungkin karena aku komen ya aku orangnya soalnya suka komen sih. Kalau di ini ya di sosmed tuh aku biasanya bercandaan atau komen-komen gitu. Terus kadang ya juga ada yang content creatornya langsung di DM ke aku tuh. Kok ini ya kamu nganggapnya kayak gini 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 gitu. Terus aku jelasin lagi ya aku maksudnya bukan seperti itu loh. Jadi maksudnya itu karena aku juga punya pengalaman seperti ini terus katanya oh ya kalau gitu maaf ya. Nah, kayak gitu kan jadi clear dan enak toh. Kalau ada diskusinya itu jadi clear. Kalau cuman minta maaf aja tapi kita nggak tahu apa kesalahannya, nah itu yang susah. Nah di video kali ini kan Step itu di hari ini sering ini minta partneran sama aku gitu. Jadi kepingin follow aku terus katanya pingin di mentoring atau dibilang-bilangin. Nah, kalau di video ini kan aku pakai kata dibimbing ya. Jadi step ini kan minta dibimbing tapi buntut-buntutnya aku sendiri yang merasa pusing. Soalnya kadang-kadang ini ya step itu habis dibilangin terus berbuat sesuatu yang sama lagi atau ada beberapa ya aku memang nggak sempurna ya. Kadang-kadang aku sendiri yang salah gitu terus bolanya mati dan Step protes gitu jadi protesnya itu kayak banyak banget gitu aku sendiri jadi kayak bising banget sih terus jadi pusing juga ya mau ngomong apa kadang-kadang kan ya aku nggak selalu punya jawabannya gitu kalau setiap kali kok aku mati kita kehilangan poin atau kita mati itu karena apa penyebabnya apa selalu ditanya seperti itu aku sendiri juga bingung ya. Sebabnya apa ya? Sebabnya ya mungkin kamu yang menyebab. Nah, eh, kadang-kadang Step ini juga ngaku kalau salah gitu. Ya salahku, salahku kabeh katanya.
memang salahku semua. Aku memang nggak ini ya, nggak bisa main gitu. Terus aku tanya gini, ya kamu salah, salahnya apa? Ayo. Kalau cuma ngaku salah atau kayak di bulan ini ya, di bulan Ramadan ini, aku minta maaf, maaf karena apa? Nah, itu kan harus jelas dulu. Kalau enggak kita jadi orang yang dikit-dikit minta maaf atau people pleasers ya. Jadi maaf, maaf, dikit-dikit maaf, maaf. Padahal nggak ada yang perlu dimaafin dan kita itu nggak berbuat salah gitu. Tapi kalau udah tahu kesalahannya, kita minta maaf itu oke. Jadi orang itu ada kayak pelajarannya dipetik gitu. Oke, ini aku memang salahnya di sini. Kayak kemarin tuh kan aku bilangin ya kalau di belakang kamu ngelihat aku juga di belakang kamu jangan ngedrop shot. Soalnya nanti nggak ada yang ngejar kan aku bilang kayak gitu. Tapi karena kebiasaan ya. Nah aku waktu di belakang dia yang ngambil, step yang ngambil, terus dia ngedrop shot, terus mati. Terus mau nyalain aku, kok aku nggak maju? No, kan aku udah bilang tadi, atau kemarin-kemarin tuh udah bilang kalau kita semua di belakang jangan nurunin bola, nanti ya kayak gitu. Terus sebelum dia ngoceh, dia udah sadar, ya sorry, karena dia tahu kalau itu salah. Terus karena aku nggak tahu dia itu udah dapet pelajarannya belum, jadi aku tanya, kamu sorry sorry apa? Sorry apa dulu? Ya karena nggak ini. Kenapa kok naruh di depan padahal di depan nggak ada orang gitu. Dan kan ini ya sebenarnya bukan karena aku ngasih kayak itu ya ngasih pelajaran kayak gitu itu sebenarnya nggak harus seperti itu, nggak setiap kali semua pemain di belakang terus kita nggak nurin bola, itu tergantung situasi. Kalau lawan juga di belakang semua ya kita nurin bola nggak apa-apa gitu, itu kan wajib malahan. Aku ngasih ini ya kayak mentoring atau mungkin suatu tips gitu karena ngelihat levelnya step ini juga nggak bisa lari-lari habis ngedrop shot terus lari-lari ke depan untuk jaga depan tuh dia nggak bisa gitu. Kan aku yang cowok harusnya kan jaga di belakang tuh. Nah itu dia nggak bisa seperti itu, makanya aku kasih masukan seperti itu. Tapi bukan berarti harus seperti itu ya, itu tergantung orangnya ya. Nggak, bukan kayak aturan, oh ini di hobi kidal nyuruh kalau dua-dua di belakang nggak boleh ke drop shot. Nggak seperti itu loh ya. Jadi itu tergantung orangnya yang aku anggap kayak footworknya lemah, jadi aku mending di lob aja dulu gitu. Kalau misalkan kamu posisinya nggak enak, lob aja dulu. Jadi ada kayak sesuatu teori yang diciptakan karena ada kasusnya seperti itu. Tapi kalau orangnya improve, ya mungkin teorinya dirubah gitu. Kayak kemarin habis ini kita main, terus kan ada ekstra waktu ya. Itu step minta diajarin cara ngedrop shot yang bagus yang nggak melambung. Nah, yang aku amati kemarin itu kakinya nggak kayak gunting, nggak scissors. Jadi habis ngedrop shot dia mati. Langkahnya statis berdiri di situ terus di belakang terus, jadi nggak bisa langsung maju. Jadi kan kemarin tuh latihan kayak gitu. Jadi aku kasih bola panjang yang ke atas, terus dia ngedrop shot silang, ngedrop shot lurus gitu. Nah, kayaknya lumayan ini sih, lumayan dapet. Soalnya aku lihat dia setelah itu main di game lain itu mulai bagus itunya apa drop shotnya itu mulai tajam. Jadi kan mulai belajar lah. Jadi kalau kita biasa minta diajarin
Terus habis diajarin ya kita praktekin sampai benar-benar bisa. Jangan ngasih kayak ya anak kecil ya kalau diajarin tuh ada alasan-alasan tertentu, terus kayaknya kepingin eh, lolos dari pelajaran itu gitu. Jadi ngasih kayak banyak alasan. Nah, kalau kita lebih dewasa dalam hal badminton juga ya, itu kadang-kadang kan yang nggak usah orang anak kecil, orang yang udah tua aja kalau main badminton habis nggak kena bolanya, terus alasan oh lampu silau atau langsung megang raket. Aku pernah tuh di komen sama orang habis salah terus selalu ngeliatin raket apa sebenarnya miring-miring atau apa gitu. Jadi itu kayak udah kayak apa ya, eh, udah bisa dibaca gitu, banyak orang melakukan seperti itu. Nah, itu kan cuma alasan aja ya, kalau nggak bisa ya karena tangan kita lah, bukan karena ini, bukan karena raketnya, tapi selalu dilihatin terus raketnya dan selalu disalah-salahin raketnya. Nah, kalau raket bisa ngomong, mungkin dia bisa nunduk kamu minta maaf loh ke raketnya. Oke, ngomong-ngomong soal ini ya, nyacati permainan. Jadi hari ini aku mau cerita soal partnerku yang satu ini, katanya minta dibimbing tapi malah bikin pusing gitu. Em, jadi kalau minta saran itu sebenarnya kalau kita ini waktu main ya, jadi dibimbing waktu main, itu berarti kan belajarnya sewaktu eh, ada bola mati, terus kita baru kasih pelajarannya apa. Kenapa kok mati? Apa karena ini posisi raketnya atau gripnya salah, atau mungkin posisi kita yang salah, posisi ngambilnya nggak pakai forehand atau mungkin apa gitu. Nah itu um, learning by mistakes, jadi belajar dari kesalahannya kita itu apa. Terus juga kita itu lain sama drilling ya. Kalau pas main minta diomong-omongin kayak gini, itu kita belajar mengenai ini cara naruh-naruh bola. Yang strategisnya kalau situasinya seperti ini ditaruh di mana bolanya itu sebaiknya kamu angkat atau bagaimana gitu. Eh, Kalau aku amati ya, step ini habis mukul tuh selalu dia berusaha untuk kembali ke tengah terus. Kayak misalkan ngasih ngedrive di kanan ya, lurus kanan gitu. Terus habis ngedrive dia langsung balik ke tengah. Nah ini sebenarnya salah ya. Soalnya kalau atlet-atlet tuh kita lihat ya, habis ngedrive dia malah ngadepin daerah yang dia drive. Jadi habis misalkan ngedrive backhand lurus gitu ya, terus langsung badannya itu diputer untuk ngambil bisa pakai forehand dan lurusannya bola yang tadi. Jadi bukan kembali ke tengah. Nanti kalau dikasih ke lurusan itu nggak ada yang ngambil atau partner mungkin yang terlalu jauh. Aku tadi ya juga hampir 3/4 lapangan lari ya, karena step itu naruh ke silang, drop shot silang gitu. Memang di lawan tuh juga nggak ada orang, tapi lawannya berhasil ambil dan ngasih ke net. Terus aku harus lari-lari panjang banget, untung masih bisa ya. Coba kalau dibalik, coba kalau dibalik aku ngasih bola yang ngawur ya, ngasih penempatan yang ngawur tanpa ngelihat partnerku itu berada di mana, pasti step gak bisa lari-lari ambil. Terus nyalain aku. Nah itu yang bikin aku pusing ya. Jadi sebenarnya aku mesti ngasih saran gimana, terus ngasih pengembalian yang seperti apa. Kan nggak bisa perfect terus kan. Ngasih pengembalian kan tergantung situasi juga.
Nah, yang aku amati dari permainannya Step ya atau gaya mainnya yang sekarang itu yang pertama tadi habis mukul selalu balik lagi ke tengah itu sebenarnya nggak perlu karena bisa aja ditunggu di dekatnya sana atau mungkin 70-30% jangan di tengah gitu. Jadi milih mau dekat ke kiri atau dekat ke kanan tergantung situasinya itu yang pertama. Yang kedua dia itu kurang bisa ngelihat posisinya partner itu berada di mana. Kan memang di depan tuh nggak kelihatan ya. Tapi harus punya feeling atau punya spatial space bukan spesial tapi spatial SPATIAL itu kayak kalian lihat film itu loh Spider-Man. Ya, secara sensor itu lebih peka ngelihat daerah sekitarnya tapi ini ngelihat partner itu berada di mana dengan melihat jalannya shuttlecock. Kita nggak perlu noleh ke belakang, tapi kita bisa lihat jalannya shuttlecock itu kalau misalkan, oh lewatnya itu dekat di sudut mataku yang kiri, berarti bolanya itu di kiri belakangku. Kira-kira aja, nggak perlu dilihat. Terus kalau udah seperti itu berarti ini ya, berarti bolanya itu di kiri. Nanti lihat bola dari partner yang tadi dikembaliin lurus atau ke kanan ya. Aku harus ngeliat di situ. Jadi nggak boleh kayak di tengah terus. Kalau bolanya deket di aku ya tak ambil, nek jauh ya tak ambil. Nah itu kan kayak beginner banget gitu. Padahal step ini sebenarnya udah mulai naik kelas lah. Beginner level 2, 2.0. Harusnya mulai belajar seperti itu. Jadi misalkan aku di kanan ya, aku kanan smash, harusnya step itu nimpali smashku juga berada di kanan di lurusanku, nggak boleh di tengah. Kalau enggak nanti lolos terus bolanya dan aku harus nyemes-nyemes keras terus. Padahal lebih enak kalau ada pemain depan yang dapat langsung ngambil gitu loh. Pas pas bolanya masih tinggi. Kalau bolanya udah turun aku kan nggak bisa nyemes lagi. Jadi itu perlu pemain depan yang nyemes. Dan juga waktu di bagian netting selalu step ini banyak ngasih silang atau ngasih ke tengah gitu terus. Padahal lebih enak ngasih ke tempat yang kosong walaupun yang kosong itu berada di belakang. Jangan terlalu patokan harus di silang di depannya. Mungkin kalau kamu bagus silangnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bagus ya ini sering mati malah serobot-serobot malah mati soalnya kepingin ngenet tipis terus jadi masih belum biasa juga ininya ya polesnya masih belum biasa jadi nggak perlu seperti itu. Terus ada bola-bola yang tadi juga ada kejadian ya yang merasa kalau di belakang itu ranahnya pemain yang cowok. Jadi dia habis kayak oh nggak noted ini, terus nunduk uh, balik lagi ke tengah depan. Ya nggak bisa seperti itu ya. Jadi partnernya juga bingung ini anak habis mundur kok maju kok nggak ngambil. Nah, kalau udah mundur ya ambil. Kita itu badminton kan mainnya main cepet ya. Jadi nggak bisa kalau nggak di planning dulu. Jadi kalau mau ngelangkah kemana-mana itu harusnya ada planningnya dulu. Kita ngelihat situasi. Oh lawan kayak mau ngasih lurus, kita udah planning mau ke arah situ. Berapa kejadian yang aku dapat bola tanggung, terus step ini berada di depan, tapi diem aja di situ. Padahal aku itu mau nyemes, tapi kan gak bisa nyemes keras karena takut kalau terlalu keras nanti aku badannya maju ngenain kepala atau badannya step. Jadi aku nggak bisa. Nah kayak gitu-gitu step itu harus minggir. Kalau bolanya itu nggak terlalu belakang, kayaknya bolanya itu nggak terlalu belakang. Harus bisa kira-kira bola ini ketinggiannya seberapa, bakal nyampe ke belakang yang garisnya double belakang itu atau enggak. Kalau enggak,
berarti kan bolanya nanggung, partnerku mau nyemes, aku harus minggir, kasih space buat temenku nyemes gitu. Jadi nggak selalu harus, "Wah, aku udah jongkok kok di depan, udah jaga di tengah, ya salahmu kok mati." Nah, nggak boleh seperti itu ya. Itu kalian juga punya andil sih. Partner itu nggak bisa melakukan apa itu karena terhalang badanmu atau terhalang posisimu. Kadang-kadang aku memang kepepet gitu, terus mau buang silang, tapi ada step di tengah-tengah garis deh. Nah, nanti khawatir kalau ya kalau ini kalau pas silangnya itu ngelewati dia, tapi kalau kena badannya, nah itu pernah sih aku kayak gitu ya. Jadi dikasih belakang banget, aku harus buang bolanya itu keras banget kan, keras banget, dan aku memilih untuk silang, keras dan silang. Terus temenku yang di depan cowok sih, itu lumayan tinggi badannya, dan dia posisinya itu nggak jongkok banget, terus berada di tengah juga. Jadi waktu aku pukul keras itu forehead, ngenain kepalanya keras banget loh, sampai sampai lawanku itu sampai sungkan, "Gak apa-apa dah, gak apa-apa, keras banget loh itu tadi." Jadi uh, perlu diperhatikan juga ya, walaupun di depan, jaga di depan tuh bukan posisi yang aman. Nah, kalau di permainan kita ya, aku dulu 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 sewaktu aku gabung grup teman-teman yang mainnya lebih jago-jago, itu kan peraturannya kalau kita ngelob harus kiri kanan kan. Ini termasuk kalau kita itu service flick. Jadi misalkan aku di kanan service flick, itu harusnya aku langsung ready di posisi kanan untuk terima defense dengan posisi agak serong ke arahnya bola. Terus yang nggak servis itu walaupun cewek yang tadinya di depan itu harus mundur ke arah yang lurusannya bola, jadi mundur ke kiri. Kalau aku tadi servis di kanan, dia harus siap-siap mundur ke kiri, jaga kamar yang kiri untuk posisi defense. Tapi karena aku gabungnya di grup yang seperti ini, campuran, dan kebanyakan aku jadi orang yang gendong, aku jadi kepengaruh juga. Soalnya ini kalau aku jaga kiri kanan, kanan nanti yang bagian kiri nggak diambil. Jadi ya kesimpulannya kalau aku ngeflick itu step tinggal nunduk aja di depan. Syukur-syukur kalau lawannya itu nyemesnya ke tengah, aku bisa mengembalikan. Tapi kalau nyemesnya ke arah kolomnya double kiri kanan yang lebar itu udah mati pasti. Nah, itu sebenarnya lebih enak kalau jaga kiri kanan. Tapi kan teman-teman tuh kadang meskipun udah dipisah kiri kanan tetap mati karena ya memang defense-nya buruk, masih belum bisa bagus ya. Itu kesalahan siapa? Kesalahan yang service flick atau enggak? Ya, ya mau salah no ya kena. Jadi kadang-kadang kita itu ngelihat ya, oh teman ini kalau di servis ada servis tanggung dikit langsung di ini langsung disamber. Kalau aku ngelihat yang mau di servis tuh orangnya bisa net kill cepat, terus juga punya ini ya kecenderungan untuk nyamber bola, apalagi kalau poin-poin kritis dan mereka ingin menang, itu biasanya aku flick karena biar mereka kaget gitu. Cuman kadang ngeflick kan juga nggak terlalu bisa tinggi banget ya, pas kurang latihan juga. Nah kayak gitu itu sebaiknya memang di flick, jadi nggak salah, ngeflick itu nggak salah. Cuman yang salah ini jaga kiri kanannya itu yang salah. Kalau buat aku ya, kalau misalkan aku ngeflick dari kanan ke kanannya lawan kan, harus silang kan kalau servis, itu aku akan cenderung jaga lurusannya bola dari lawan. Jadi nggak benar-benar jaga di tengah.
tapi nggak jaga di lurusan, jadi nggak langsung ke kiri juga, karena nanti kalau di smashnya silang kan nggak bisa ambil gitu. Partner juga di tengah depan jongkok aja nggak mau gerak gitu, nggak bisa bantuin. Oke, jadi review bentar ya. Jadi kalau kita itu minta di mentoring atau minta dibimbing, aku sendiri juga sadar banyak hal yang harus ini harus dipelajari oleh partnerku, tapi nggak bisa semuanya itu aku bagikan semua ya. Yang pertama, aku sibuk sendiri untuk mikirin langkahku juga, pukulanku sendiri, arah-arah bola, strategi juga itu aku harus pikirkan semua ya. Terus juga mikirin aku mesti ngomongin apa dengan skill mereka yang seperti itu. Terus juga kalau terlalu banyak aku kasih tahu, ini salah, itu salah, ini apa. Pertama yang dibimbing itu juga nanti jengkel atau bingung sendiri, iki salah, iku salah, apa sing bener, aku golek bener. Jadi itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, nanti dia itu overcrowd, jadi oh ini salah, oke. Tak catat, oh ini salah, tak catat, tak catat. Terus dapat kejadian tuh bingung, mikir dulu dia. Habis ngukul biasa dikasih bola belakang, dia ngedrop shot terus mikir dulu, oh gak boleh drop shot, mesti ngelop. Oh telat ya, ini bola udah turun. Ya apa cara yang ngelop kalau bola udah turun? Jadi mati juga. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau ngasih ini pelajaran sebaiknya ya dari 100 hal yang kita mau omongin, kasihlah 10 atau 5 aja cukup. Itu menurutku seperti itu ya. Aku sendiri juga bukan pemain yang perfect atau yang pro player ya. Kadang-kadang aku kepingin main aman. Kalau main aman setiap kali aku dapat bola lob 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 lob, tapi lawannya nyerang ke partnerku mati terus. Jadi nggak bisa aku main lob-lob terus kan. Walaupun sebenarnya kalau aku punya teori sebaiknya memang lob, tapi nggak bisa dilakukan soalnya partner juga ini. Kadang-kadang aku lihat di content creator ya ngasih kayak teori yang by the book, memang seperti itu, tapi aku bilangin tergantung. Kalau partnernya itu pemula gak bisa apa-apa, ya disuruh defense jaga kiri kanan ya nggak bisa juga. Nggak bisa defense sama sekali meskipun kiri kanan tambah mati. Mending disuruh jaga di depan aja, di dekatnya net situ, jadi yang gendeng itu jadi kayak pemain single gitu, lebih aman. Karena semua bola kita tanggung jawabnya kita semua. Kadang-kadang nggak fair aja sih kalau dipasangin pemain yang intermediate dua terus lawannya satu harus gendong, walaupun satunya mainnya bagus ya. Soalnya pertama lawan nyerang yang digendong terus, dan yang kedua kalau kita udah setting up ngatur-ngatur bola seperti ini taruh sini nanti tinggal eksekusi terus diserobos sama teman kita yang pemula, mati. Itu apa ya, harus disadarin juga ya, terutama buat yang digendong ini loh. Aku sering bilangin step, kalau kamu mau nyerobot ngambil, kamu mundur aja gak apa-apa, biar posisi bolanya itu berada di depanmu, jangan maksa. Dengan posisi berada di depan, bolanya ada di depan tuh pukulanmu jadi lebih tajam dan lebih keras. Tapi kalau kamu cuma lompat aja, lompat di tempat terus ngambil, itu bolanya pasti nanggung. Nanti kasih bola, kasih arah yang jauh dari aku atau dari kamu, mati. Jadi jangan seperti itu. Nggak tahu didengerin atau enggak, soalnya banyak ilmu yang dibagikan nanti bingung.
mau pakai yang mana. Kadang-kadang situasi ini pakai teori yang ini, situasi itu pakai teori yang itu, nggak bisa. Kamu kan belum pengalamannya seperti itu, nggak tahu yang teori A itu dipakai di situasi ini cocok enggak, teori B di situasi ini cocok atau enggak. Kan semua tergantung ini juga posisi ketinggian bolanya juga. Bukan titik-titik yang kita kalau secara dua dimensi itu kan, oh strategi kita taruh di ini 6 titik misalkan dekat net, 1 2 tengah dan belakang pojok kiri pojok kanan gitu ya, 6 titik taruh di situ. Tapi ketinggiannya seberapa? Kalau kamu di belakang em, kepepet gitu buang bola, kamu mau ke belakang banget kan perlu tenaga ekstra ya, tinggi dan belakang banget itu susah. Jadi lebih gampang ke belakang banget kalau bolanya datar. Tapi kalau bolanya datar nanti sama lawan mudah di counter. Soalnya lawan ini waktu untuk ngambilnya cepat. Tapi kalau bolamu tinggi banget, kan kita punya kesempatan untuk siap-siap di smash, ambil posisi yang bagus untuk kuda-kudanya, dan dari lawan juga ini nggak bisa buruan nyemes karena nunggu bolanya turun, baru bisa sampai ke jangkauannya dia. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa komen. Oke, bye-bye.